Oke, selamat sore Ibu Desi, apa kabar? Selamat sore juga Pak Adi. Kabar baik nih Pak Adi. Oke, baik Bu Desi. Tapi dari raut wajah Bu Desi, sepertinya ada persoalan nih Bu Desi. Iya benar Pak Adi. Saya rasa tidak nyaman dengan teman guru saya. Mohon maaf, mungkin Pak Adi ada waktu, saya mohon kesediaannya untuk bisa dengar keluh kesah saya Pak Adi. Oke Bu Desi, saya siap mendengar apa yang menjadi keluh kesah Bu Desi. Jadi mungkin Iya, bisa menyampaikannya. iya begini Pak Adi, 2 hari lalu saya sempat menyampaikan pada teman guru saya di sekolah, saya akan melakukan diseminasi materi guru penggerak. Namun respon mereka biasa saja Pak Adi. Saya merasa mereka mengabaikan saya dan sepertinya mereka terkesan tidak tertarik terhadap materi yang ingin saya bagikan. Oh, jadi yang membuat Ibu Desi tidak nyaman adalah respon teman-teman yang biasa saja Mulai saat sudah Bu, Desi mulai saja, mulai saja. menyampaikan kegiatan diseminasi guru penggerak ya Bu Desi. Iya benar Pak Adi. Oh, kalau boleh tahu Bu Desi, materi apa sih yang mau Ibu Desi sampaikan? Ya, jadi materi yang mau saya bagikan adalah materi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Bu Desi. Jadi kalau boleh tahu nih Bu Desi, harapannya apa terhadap atau mungkin respon teman guru seperti apa yang Ibu Desi harapkan? Iya Pak Adi, jadi saya maunya respon teman guru tuh sama seperti saat kegiatan diseminasi sebelumnya. Mereka bersemangat, memiliki minat dan motivasi terhadap kegiatan yang saya buat, Pak Adi. Oke, kalau uh, menurut Ibu Desi, kira-kira apa sih yang menyebabkan teman-teman Ibu Desi itu begitu bersemangat, termotivasi, dan juga memiliki minat pada kegiatan sebelumnya, Bu Desi? Ya, menurut saya materi sebelumnya adalah hal baru bagi teman guru saya, sehingga rasa ingin tahu mereka itu besar sekali, Pak Adi. Oke, kira-kira selain itu, apalagi penyebabnya ya, Bu Desi? Selain itu, kayaknya tidak ada lagi, tapi mungkin supaya teman tidak bosan dengan kegiatan yang saya buat, desain kegiatan kali ini akan saya buat lebih menarik lagi, Pak Adi. Oke, Bu Desi, luar biasa sekali, Bu Desi, dan baik sekali perencanaannya. Nah, Bu Desi, apakah dalam materi sebelumnya Ibu Desi pernah menyinggung tentang pembelajaran berdiferensiasi? Benar Pak Adi, memang dalam kegiatan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan secara garis besar apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin teman-teman beranggapan bahwa materi yang saya bagikan itu sama. Oke, Bu Desi. Nah, kalau begitu, Bu Desi, nah kira-kira kesimpulannya, langkah apa yang Ibu Desi buat agar teman-teman Ibu Desi itu kembali bersemangat, termotivasi, dan juga berminat terhadap kegiatan yang Ibu Desi mau buat itu? Mungkin saya harus membuat desain kegiatan yang lebih menarik lagi dan memberikan penjelasan kepada teman-teman guru bahwa materi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah pernah saya sampaikan itu bersifat umum, sedangkan yang saya mau bagikan kali ini itu lebih mendetail lagi, Pak Adi. Oke, Bu Desi, luar biasa sekali langkah-langkah yang Ibu Desi tempuh. Nah, dari dua langkah ini, kira-kira langkah mana yang mau Ibu Desi dahulukan? Mungkin saya akan memulai dengan memberikan informasi kepada teman guru, Pak Adi. Oke, baik Bu Desi, luar biasa pemikirannya Bu Desi.
Nah, Bu Desi, rencananya kapan Ibu Desi mau memberikan informasi, dan terus kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Desi untuk memberikan informasi kepada teman-teman guru? Rencananya besok Pak Adi, kebetulan besok ada rapat Dewan Guru dan saya akan meminta bantuan Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan informasi pada teman-teman guru Pak Adi. Baik Bu Desi, jadi semoga kegiatan yang Ibu Desi rancang tadi bisa berjalan lancar ya Bu Desi. Ya, terima kasih Pak Adi sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih banyak ya Pak Adi ya. Oke, sama-sama Bu Desi. Nah, Bu Desi, bagaimana perasaan Bu Desi sekarang dibanding dengan sebelum kita membicarakannya tadi? Ya, syukurlah saya sudah merasa lega dan senang Pak Adi. Terima kasih banyak. Saya pamit untuk melanjutkan aktivitas saya ya Pak Adi ya. Baik Bu Desi, silakan Bu Desi. Oke, Bu Desi ketemu ganti keran. Oke, silakan Kadek. Aduh, ganti peran lagi. Jadi coach. Kita mulai ya kayak. Selamat sore Pak Adi, apa kabar? Sehat-sehat kok Pak? Selamat sore Bu Desi, syukurlah saya dalam keadaan baik dan sehat nih Bu Desi. Baik Pak, saya juga ikut senang. Tapi saya perhatikan ini hari Pak kelihatan tidak bersemangat dan seceria biasanya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa ada masalah kok Pak Adi? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, tetapi saya bingung mau ceritanya ke siapa. Kira-kira apa Ibu Desi ada waktu? Mohon maaf Ibu Desi kalau seandainya saya ganggu kesibukan Ibu Desi saat ini. Syukur saya ada waktu Pak Adi. Tidak apa-apa, Pak tidak mengganggu saya. Iya, baik. Terima kasih Bu Desi sebelumnya. Jadi begini Bu Desi, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman dan pikiran saya tidak tenang Bu Desi. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi tidak nyamanannya Pak Adi? Dan kira-kira apa yang Pak Adi harapkan dari ketempuhan pembicaraan ini hari? Iya Bu Desi, saya berharap saya akan tenang setelah saya bisa ceritakan masalah ini ke Ibu Desi. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Pak mau kok? Saya sih berharap saya akan dapat solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini Bu Desi. Iya, semoga nanti ketemu bisa dapatkan pemecahannya ya Pak. Oh ya, jadi masalahnya bagaimana? Coba Pak Adi cerita. Ibu Desi ingat tidak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas, dan waktu supervisi itu saya dapat teguran dari pengawas. Oh iya, saya ingat Pak. Tapi bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang buat Pak Adi dapat teguran? Kalau menurut saya sebenarnya masalah itu tidak serius Ibu Desi. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa Pak Adi? Itu Bapak pengawas mengkritik saya tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Ibu Desi. Tapi proses mengajar yang bagaimana Pak Adi? Apakah Pak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik kok? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya Bapak pengawas keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks Bu Desi. Begitu ya Pak Adi.
Tapi proses mengajar yang bagaimana Pak Adi? Apakah Pak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik kok? Jujur, sebenarnya saya merasa bahwa masalah itu tidak besar, Bu Desi. Cuman saya merasa bahwa merasa tidak enak lah, Bu Desi, karena sepertinya Bapak pengawas itu menginginkan saya harus menggunakan buku teks dalam kegiatan belajar. Nah, jujur saya sudah sampaikan ke Bapak pengawas bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Bu Desi. Bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagi saya itu yang penting mengacu pada kurikulum. Namun ketika saya sampaikan seperti itu, Bu Desi, ternyata Bapak pengawas kurang setuju, Bu Desi. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu, maaf kalau saya tanya sedikit. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Iya, seperti yang tadi sudah saya ceritakan, Bu Desi, saya biasanya memakai sumber belajar dari buku di perpustakaan. Selain itu juga, saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu Desi. Oh, terus kenapa Pak Adi tidak menggunakan buku teks? Begini, Bu Desi, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup dan memudahkan murid-murid. Nah, terus murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini masih tetap mengacu kepada kurikulum. Sebenarnya itu bagus Pak. Terus soal output menurut Pak tuh bagaimana dia penghasil saat Pak mengajar pakai itu sumber-sumber belajar tuh? Karena seperti yang kita tahu bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya murid juga berbeda-beda, Pak. Oh iya, betul juga ya Bu Desi. Nah, kenapa saya tidak berpikir ke situ ya? Dan selama ini menurut saya memang masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal, Bu Desi. Saya pikir betul Joe. Nah, itu kalau pentingnya, nah itu Pak yang pentingnya untuk buku teks nih sebagai sumber belajar. Jadi mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin tuh seperti itu, supaya Pak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, begitu Pak Adi. Saya pikir juga seperti itu ya Bu Desi. Iya, jadi setelah Pak cerita nih, kemana Pak pemperasaan sekarang? Iya, terima kasih Bu Desi. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Tetapi masih ada sedikit hal yang mengganjal buat saya dan membuat pikiran saya tidak tenang. Di rumah saya juga berpikiran terus tentang masalah ini. Jadi karena masalah ini akibatnya pekerjaan saya banyak yang terbengkalai, Bu. Tapi hal apa lagi yang buat Pak masih rasa resah? Nah, begini Bu Desi, sebetulnya yang buat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas sudah menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Makanya saya takut nanti akan jadi masalah lagi, Bu Desi. Oh iya, jadi kalau begitu berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa yang buat Pak Adi rasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi ya Pak Adi ya. Karena Pak Adi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Pak Ju memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas rasa tersinggung terus sampaikan ke kepala sekolah atau Pak Adi. Iya, Ibu. Kira-kira nanti kepala sekolah akan memanggil dan menegur saya atau tidak ya, Bu? Ya, jadi kalau menurut saya tuh untuk ini masalah nih Pak Adi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika nanti misalnya kepala sekolah panggil Pak Ju, Pak Su siap untuk jelaskan masalah yang sebenarnya.
Dan saya juga yakin pasti beliau juga nanti akan sampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Kak Adi dalam mengajar nanti. Iya Bu Desi, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, amin amin. Jadi dari apa yang Ketong omong nih, lalu apa Pak Pung rencana selanjutnya? Begini Bu Desi, saya rencana mau bertemu dengan kepala sekolah untuk membicarakan masalah ini. Dan mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan solusi atas masalah ini. Iya, itu rencana yang bagus tuh Pak. Lalu kira-kira masih ada hal lain yang akan Pak lakukan kok? Selain itu Bu, saya juga memiliki rencana untuk bertemu dengan Bapak Pengawas untuk minta maaf. Nah, terus terkait dengan proses belajar ke depan, saya juga pasti akan mulai menggunakan buku teks. Terus saya juga akan meminta saran dari Bapak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu Desi. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak selanjutnya? Nah iya Bu, setelah ini pasti saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber belajar yang pernah saya gunakan, itu juga akan tetap saya gunakan. Karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian, saya juga semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid. Begitu Bu Desi. Wah, luar biasa Pak Adi. Langkah penyelesaian yang Pak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan itu ide, Pak. Iya Bu, baik Bu Desi. Jadi sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, takutnya Bu Desi nanti malah semakin parah dan melebar nih Bu. Iya Pak, saya juga rasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Pak Su merasa lega. Terus dari yang Pak Su rencanakan tadi tuh, komitmen apa yang akan Pak lakukan untuk menjalankan itu rencana? Apa ada batasan atau deadline waktu kok? Ya Bu Desi, mengenai hal tersebut pasti secepatnya akan saya lakukan dan untuk tatap muka ke depan dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu kepada kurikulum. Kemudian saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada Bu Desi, masuk aturan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan buku teks dan secepatnya juga saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah dan sepertinya besok atau lusa saya akan bertemu dengan Bapak Pengawas, Bu Desi. Iya Pak, terima kasih. Terus masih ada dukungan yang kira-kira Pak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut ke Pak? Nah, untuk ini, masalah ini saya juga masih dalam pikiran dan saya juga akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, Bu Desi. Sehingga nanti barangkali kami saling mengingatkan. Wah, itu ide yang bagus sekali tuh Pak. Semoga semuanya bisa segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak juga bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, baik Bu Desi dan terima kasih banyak atas waktunya dan untuk semuanya ya Bu Desi, baik sarannya maupun masukan sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Dan semoga kita nanti jadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik buat murid-murid kita ya Bu. Amin, amin. Iya, sama-sama Pak. Oh iya, mohon maaf Bu Desi, kebetulan saya ada janji sama murid-murid dan kami mau melakukan latihan upacara pada hari Senin nanti Bu Desi. Oh iya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Desi, saya permisi Bu Desi. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak. Kita berdrama sore ini. Uh, Saya perekaman tidak bisa dikasih mati. Bu Desi, mungkin saya lanjutkan dengan refleksi. Mungkin saya sampaikan secara garis besar Bu Desi, nanti sebentar di room utama baru mungkin lebih terperinci. Jadi secara garis besar, proses coaching yang tadi Ibu Desi lakukan terhadap saya, langkah-langkahnya bagus
diskusinya juga terarah, dan yang paling utama adalah pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Desi itu adalah pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan, dan juga kehadiran penuh dari Ibu Desi bisa memotivasi saya, bisa merangsang pemikiran saya, sehingga saya dapat menemukan sendiri jalan keluar dari persoalannya saya buat. Dan secara garis besar semuanya bagus, dan sebagai coach saya senang Bu Desi karena semua yang saya sampaikan bisa terarah dan baik karena setelah saya berbicara dengan Ibu Desi. Mungkin secara garis besarnya seperti itu, Bu Desi. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi. Jadi dari saya pun kurang lebih sama seperti apa yang sudah Pak Adi ungkapkan. Untuk hasil refleksi kita sore hari ini itu luar biasa. Dari percakapan kita dengan peran sebagai coach dan coaching ini, saya rasa peran yang Pak Adi jalani pun luar biasa, begitu juga peran sebagai coach yang saya dalami. Saya support untuk kegiatan ini. Semoga kiranya dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, terus kita jalankan dalam proses belajar mengajar kita bersama murid-murid di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas refleksi singkatnya Bu Desi. Terima kasih kembali. Sama-sama Pak Adi.